Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, tetap di The Sinners Channel. Dalam video sebelumnya, kita sudah membahas pendahuluan mengenai pandangan awal para pionir gereja Masehi Advent hari ke-7, yakni non-trinitarian. Namun, kita juga mempelajari bagaimana posisi Adventisme kontemporer berdiskontinuasi dengan posisi non-trinitarian para pionirnya. Konsep trio surgawi dari Ellen G. White tidak dapat dikategorikan sebagai posisi trinitarian yang alkitabiah. Konsep tersebut lebih cocok disebut trinitas visional atau trinitas penglihatan. Maka, untuk melanjutkan pembahasan video sebelumnya, kita akan membahas pada video kali ini posisi otoritatif Ellen G. White sebagai penafsir kitab suci yang infalibel. Sebelum kita membahas detail mengenai otoritas Ellen G. White, mari kita simak video dari penganut Adventisme yang dengan lihai memanipulasi pernyataan mengenai posisi Ellen G. White dalam Adventisme. Mari saksikan. Anda juga menyinggung Ellen G. White. Apakah Ellen G. White itu menurut Alkitab? Menurut Anda? Atau Ellen G. White ada mengatakan, jangan percaya Alkitab. Justru kita yang meminta supaya Anda percaya kepada Alkitab. Ya kan? Nah, saya mau sampaikan kepada Anda sebagai tambahan literasi Anda, ya, bahwa ketika di lingkungan Advent mempelajari mengenai firman Tuhan, ya, kita banyak mengutip Martin Luther, mengutip Zwingli, William Miller, dan semuanya juga para bapak-bapak gereja, ya, dikutip juga yang terkait dengan penjelasan Alkitab. Ellen G. White, siapa itu Ellen G. White? Ellen G. White itu banyak memberi masukan tentang kesehatan. Itu yang dikutip. Tetapi banyak orang yang tidak suka dengan Advent langsung mengatakan nabinya Ellen G. White. Mulai kapan dia nabi? Adventisme sendiri tidak dimulai oleh tokoh Ellen G. White. Seperti yang sudah kita singgung di video sebelumnya, Adventisme memiliki sejumlah forerunners dan pionir. Jika demikian, mengapa pemikiran Ellen G. White disorot dalam video ini sebagai representasi dari Adventisme? Karena Ellen menempati posisi yang terbilang paling istimewa dibandingkan para pionir lainnya. Nancy J. Feemeister adalah profesor dari Andrews University, Seventh-day Adventist Theological Seminary, menyatakan bahwa Gereja Masehi Advent hari ke-7 memandang Ellen G. White sebagai a messenger of the Lord, the recipient of a unique and fruitful gift of prophecy. Seorang utusan Tuhan, penerima karunia nubuat yang unik dan bermanfaat. Komentar Feemeister memang belum terlalu memberi kesan istimewa jika kita tidak memahami muatan otoritas yang mereka pahami mengenai Ellen sebagai penerima karunia nubuat.
Dalam publikasi resmi Adventisme Review and Herald 3 Juni 1971, Roderick S. Owen menjelaskan bahwa mereka menggunakan istilah Spirit of Prophecy atau karunia nubuat secara sinonim dengan roh nubuat dan kesaksian Yesus. Bandingkan dengan Wahyu 12 ayat 17. Dengan istilah-istilah ini, mereka bermaksud menolak prinsip hermeneutika reformasi, Scriptura Sacra Epicius Interpres. Kitab suci menafsirkan kitab suci. Bagian-bagian yang tidak terlalu jelas dalam kitab suci ditafsirkan menurut bagian-bagian yang dalam kitab suci. Owen menegaskan posisi Adventisme demikian. Mungkin lebih baik untuk mengatakan roh nubuat, kita menggunakan istilah ini di sini sebagai sinonim dengan karunia nubuat atau kesaksian Yesus adalah penafsirannya sendiri. Jadi bukan kitab suci menafsirkan kitab suci, melainkan kitab suci ditafsirkan oleh orang yang memiliki karunia nubuat. Karunia nubuat atau roh nubuat adalah sumber dari keputusan-keputusan penting dalam sejarah gereja yang bersifat otoritatif dan final. Misalnya konsili pertama yang dicatat dalam Kisah 15. Owen menyatakan, "The Bible is an infallible guide, but it needs to be infallibility interpreted to avoid confusion and division." Alkitab adalah pedoman yang tidak dapat salah, tetapi Alkitab perlu ditafsirkan dengan tepat untuk menghindari kebingungan dan perpecahan. Di dalam Adventisme, siapakah yang memiliki kapasitas atau karunia nubuat yang memampukannya menafsirkan dan menjelaskan kitab suci secara infalibel? Ellen G. White. Mereka meyakini bahwa tulisan-tulisan Ellen yang mayoritas berisi kesaksian mengenai penglihatan-penglihatan atau visions merupakan manifestasi dari kesaksian Yesus atau roh nubuat. Dan karena itu, tulisan-tulisannya atau lebih tepat penglihatan-penglihatan yang didokumentasikan memiliki status inspirasi ilahi. Website dari Adventisme mencantumkan pernyataan keyakinan resmi mengenai hal ini pada tanggal 7 Juli 2015. Demikian, kami menegaskan kembali keyakinan kami bahwa tulisan-tulisannya, yaitu tulisan Ellen, diilhami secara ilahi, benar-benar berpusat pada Kristus dan berdasarkan Alkitab. Alih-alih menggantikan Alkitab, tulisan-tulisannya, yaitu Ellen, mengangkat karakter normatif kitab suci dan mengoreksi penafsiran yang tidak akurat yang berasal dari tradisi, akal budi manusia, pengalaman pribadi, dan budaya modern. Keyakinan tersebut bukan merupakan opsi, melainkan keharusan bagi para penganutnya, baik secara individu maupun kelompok, untuk mempelajari dan mengikuti apapun yang terdapat di dalam tulisan-tulisan Ellen dengan sepenuh hati. Pernyataan resmi tersebut bukanlah sebuah pandangan de novo. Pada tanggal 14 Agustus 1883, George E. Butler, waktu itu menjabat sebagai President of General Conference of Seventh-day Adventists, sudah menegaskan keyakinan senada mengenai penglihatan-penglihatan Ellen yang dipublikasikan dengan judul Testimonies for the Church, 9 volume, ditulis sejak 1871 sampai 1909. Butler menyatakan posisi kita terhadap kesaksian bagaikan batu kunci gerbang. Singkirkan itu dan tidak ada tempat pemberhentian yang logis sampai semua kebenaran khusus dari pesan itu hilang. Dengan keyakinan dan komitmen seperti itu, para penganut Adventisme sebenarnya tidak memiliki kebebasan untuk mengemukakan opini personal, apalagi kolektif, yang bertentangan dengan pandangan-pandangan Ellen G. White. Menjadi penganut Adventisme berarti menerima otoritas tulisan-tulisan Ellen di samping Alkitab. Dalam kesempatan ini, kita dapat mengabaikan pertimbangan kritis lebih lanjut mengenai implikasi praktis dari otoritas ganda, Alkitab, dan tulisan-tulisan Ellen. Pertimbangan ini dapat dielaborasi lebih lanjut dalam perbincangan atau diskusi yang lain. Namun, hal itu berarti bahwa mengulas pandangan Ellen mengenai doktrin Trinitas atau teologi proper sebagai representasi dari Adventisme bukan hanya sah,
melainkan juga penting dan harus. Dalam video berikutnya, kita akan mengelaborasi terhadap kandungan-kandungan konseptual trio surgawinya Ellen G. White. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Puji Allah, puji Allah, puji Allah Tritunggal. Mulia-mulia bagi Allah, pemberi kurnia keselamatan.